Assalamualaikum Mbak Isa, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Selamat siang juga. Alhamdulillah saya baik Pak. Terima kasih Bapak sudah bertanya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Eh, saya mengalami permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran di mana saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Pak. Bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin rasanya mewujudkan atau menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan Pak bagi siswa agar nantinya siswa merasa nyaman, kemudian merasa tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di jam pelajaran saya, Pak. Luar biasa Ibu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi Pak untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung Pak, supaya siswa fokus di dalam kegiatan pembelajaran yang saya berikan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baik Ibu. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya merasakan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, Pak, saya masih kesulitan dalam mengendalikan siswa yang terkadang suka berbicara, Pak, saat jam kegiatan pembelajaran berlangsung. Begitu ya Ibu ya. Kemudian apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Sepertinya banyak sekali, Pak, yang saya butuhkan, tapi salah satunya saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung, supaya nantinya siswa ini dapat fokus dalam kegiatan pembelajaran yang saya berikan sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai, Pak. Begitu. Baiklah Bu Aisyah, kalau begitu mari kita bahas strategi-strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung dan sesuai dengan tujuan yang Ibu Aisyah inginkan. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa tersebut suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya, kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut suka berbicara ketika pelajaran berlangsung? Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian dari ibu gurunya? Saya pikir Pak dan saya melihat siswa tersebut tidak mengalami tidak memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Sehingga mungkin mereka merasa bosan dan menganggap dan mengganggu temannya dengan mengajak bicara dalam kegiatan pembelajaran saya. Baik, berarti itu Bu ya. Berarti karena dia itu masa bosan sehingga melihat temannya berbicara ya. Baik, jika Iya demikian Pak.
kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, Bu. Kita juga bisa menggunakan metode dan model pembelajaran yang lebih bervariasi sesuai dengan minat dan bakat siswa agar mereka tidak merasa bosan. Ya, Pak, betul. Saya, akan mencobanya, Pak, ya. Selain itu, saya juga, perlu memberikan, apa ya, penguatan positif, Pak, kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pilihan atau, kita bisa memberikan pujian, Pak, atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Misalnya Pak, berupa, berupa motivasi-motivasi atau kata-kata yang mana nantinya dapat mendorong siswa untuk lebih baik lagi dalam, kegiatan pembelajarannya. Baiklah Ibu, karena sudah waktunya saya untuk kembali mengajar. Baik, wah bagus sekali Bu ya, kira-kira kesimpulan yang didapatkan dalam komunikasi kita ini apa ya Bu? Dari kegiatan diskusi kita ini, mungkin Pak ya, dari kegiatan diskusi kita kali ini Pak Ali, saya dapat, menarik kesimpulan, bahwa, agar siswa tersebut mau belajar dan tidak mengganggu, temannya dengan mengajak, berbicara pada saat pembelajaran saya berlangsung, dan saya butuh dan saya lebih memilih Pak, strategi dan kemudian model pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan minat dan bakat siswa nantinya, sehingga, siswa lebih antusias, dan bersemangat dalam belajar. Oleh sebab itu Pak, kelas itu akan menjadi kondusif dan menyenangkan bagi siswa, agar, nantinya siswa merasa nyaman dan tertarik untuk, mengikuti kegiatan pembelajaran, yang berlangsung, maka, kegiatan pembelajaran di jam saya maka di saat jam pembelajaran saya, Pak. Baiklah Bu, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan dan rencana Ibu juga sangat luar biasa sekali. Baiklah Ibu, karena sudah waktunya saya untuk kembali mengajar, kita cukupkan diskusi kita kali ini. Saya tunggu cerita Bu Aisyah dari hasil diskusi kita ini. Apa sudah tercapai sesuai dengan tujuan Ibu Aisyah dalam mewujudkan atau menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa atau sebaliknya? Baik, Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ali, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, selamat siang juga. Alhamdulillah, hari ini saya baik sekali. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Apakah Bapak ada waktu? Saya mau mengajak Bapak ngobrol sebentar. Ada yang mau saya bicarakan dengan Bapak. Oh, nggih, siap Ibu, siap. Kira-kira Pak, apa yang saya Ibu perhatikan bicarakan? setelah selesai mengajar, Pak Ali. Nggih, halo ya. Saya perhatikan setelah selesai mengajar, Bapak sering sekali merenung di ruang guru. Kalau boleh tahu kenapa ya Pak?
Iya, Bu. Jadi sebenarnya juga hal ini ingin segera saya laporkan ataupun diskusikan dengan Ibu terkait hal saya ingin inilah permasalahan ini ingin sekali saya sampaikan kepada Ibu. Kalau boleh tahu, apa yang bisa saya bantu, Pak? Jadi begini, Bu, saya itu ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana membuat siswa lebih fokus ketika pembelajaran agar mereka bisa cepat menangkap pelajaran tersebut, gitu. Mohon Oh, begitu. solusinya. Oh, begitu, Pak. Terus, apalagi, Pak, kira-kira? Saya ingin sekali menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga anak-anak lebih bersemangat dalam belajar. Bagus sekali, Pak, ya, tujuan yang ingin Bapak capai. Apa yang menjadi kira-kira, Pak, apa yang sudah, Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Ibu, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Belum ada yang benar-benar bisa membuat anak-anak fokus untuk menerima pelajaran. Begitu. Apakah yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa untuk bisa memperhatikan atau fokus dengan apa yang saya sampaikan. Karena memang di olahraga itu, Ibu, siswa itu harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan gurunya. Setiap teknik itu sangat berarti karena kalau mereka kehilangan satu teknik saja, maka mereka akan kehilangan banyak pengetahuan, begitu. Oh, berarti Pak Ali masih kesulitan, Pak, ya, dalam mengendalikan Ya, siswa. Lalu apa yang Pak Ali butuhkan, untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? jadi Bu, saya itu ya membutuhkan strategi agar bisa mengendalikan siswa yang kurang memperhatikan guru, sehingga siswa tersebut bisa fokus di dalam menerima pelajaran dan menerima materi dengan sangat baik, begitu. Baiklah, Pak. Mari kita bahas, Pak, strategi untuk, mengendalikan siswa yang suka berbicara dan dalam pelajaran, yang ketika berlangsung pada jam pelajaran Bapak, ya. Pertama-tama, Pak, kita perlu memahami dulu, Pak, apa sih penyebab siswa tidak suka atau tidak fokus dalam pelajaran, di saat pembelajaran Bapak berlangsung. Kemudian, apakah karena mereka tidak suka materi pelajarannya, mungkin barangkali itu juga salah satu penyebabnya dan yang mungkin saja itu apakah karena mereka, bosen, Pak, atau memang mereka karena minat mereka yang tidak ada, Pak? Kalau saya pikir sih Bu, kemungkinan mereka tidak suka dengan materi pelajaran saya, karena memang kan tidak semua orang itu suka bermain eh, sepak bola. Nah, karena mungkin terlalu ekstrim, mungkin karena itu juga sih mungkin. Itu menurut saya, Bu. Baik, Pak. Jika demikian, Pak, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas, dan dan menarik, Pak, ya, kepada siswa. Kita juga mungkin bisa menggunakan, Pak, metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, Pak. Oh begitu ya Bu ya. Baiklah Ibu, saya akan coba mempelajarinya, baik itu melalui video maupun melalui buku-buku, agar saya bisa membuat siswa-siswa menjadi lebih aktif dan lebih menjadi fokus kembali ketika belajar.
Iya, Pak. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak fokus tersebut. Kita bisa memberikan ujian kepada siswa agar mereka aktif dalam pembelajarannya, Pak. Baik Ibu, saya akan mencobanya. Selain itu, saya juga akan lebih melakukan pendekatan kepada siswa tersebut agar mengetahui apa penyebab lain daripada mereka tidak fokus ketika pembelajaran. Wah, bagus ya, Pak. Kira-kira, Pak, apa kesimpulan yang didapatkan dalam komunikasi kita kali ini, Pak? Baik Bu, memang hal ini perlu sekali sering kita lakukan berdiskusi dengan guru-guru senior yang lebih pengalaman untuk kita bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang kita temukan di kelas. Pada kali ini alhamdulillah saya menemukan banyak sekali solusi bagaimana cara saya membuat siswa menjadi lebih fokus lagi. Kemudian juga saya bisa menemukan cara ataupun menambahkan pengetahuan saya agar saya itu bisa lebih dekat dengan siswa sehingga menekan rasa bosan dalam diri siswa tersebut. Begitu Ibu. Oke, Pak. Baiklah, Pak. Karena saya hari ini ada rapat terkait dengan program jurusan akuntansi. Kita cukupkan dulu, Pak, ya diskusi kita pada hari ini, di kali ini, Pak. Saya tunggu, Pak, ya cerita Bapak dari hasil diskusi kita kali ini, Pak, ya, agar dapat tercapai sesuai dengan tujuan Bapak tentunya dalam mewujudkan atau menciptakan kelas yang nantinya kondusif dan menyenangkan, Bapak, ya. Baik, terima kasih atas masukan dan pembinaannya Ibu. Luar biasa sekali hari ini dapat ilmu yang luar biasa dari Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.